Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Snack Video dan MTR Bitcoin Official Channel. Kali ini kita akan membahas tentang video Perang Dunia Ketiga. Video ini akan mengulas secara mendalam bagaimana cara kaum Yahudi menggenggam dan membuat kerusakan di dunia. Sebuah kenyataan bahwa kaum Yahudi menguasai 40% kekayaan di dunia ini. Jika kekayaan semua negara digabungkan menjadi satu, kita bisa membayangkan bagaimana kayanya negara Israel. Bagaimana Yahudi bisa masuk ke dalam semua lini kehidupan kita, sampai-sampai jika memboikot semua produk Yahudi, kita bisa telanjang bulat dibuatnya. Perang Dunia Ketiga tampaknya semakin mendekat, paling tidak saat ini. Terdapat banyak indikasi yang menunjukkan hal ini dan tanda-tanda tersebut semakin menguat. Sejumlah wilayah dan atau negara tampaknya akan terlibat dengan konflik bersenjata seperti Guyana dan Venezuela serta Eritrea dan Ethiopia. Sebagai contoh, pertimbangkan situasi di Ethiopia, sebuah negara yang ekonominya telah mengalami pertumbuhan pesat dalam 10 tahun terakhir ini. Ethiopia yang merupakan negara yang tidak memiliki akses ke laut kini sangat membutuhkan pelabuhan. Oleh karena itu, negara tetangganya yang lebih kecil, yaitu Eritrea, mungkin akan menjadi target serangan jika tidak memberikan akses ke pelabuhan tersebut. Ethiopia tampaknya sangat percaya diri di dalam tindakannya karena memiliki dukungan yang kuat dari berbagai negara-negara di belakangnya yang telah membantu mendorong kemajuan ekonominya. Negara yang memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi Ethiopia adalah negara Israel. Ethiopia telah mengubah wilayahnya dan atau wilayah gurunnya menjadi perkebunan yang menghasilkan pangan yang melimpah ruah untuk penduduknya sendiri. Salah satu solusi yang digunakan dalam peningkatan produksi pertanian Ethiopia adalah menerapkan teknologi nutrisi tanaman yang dikembangkan oleh pihak negara Israel, seperti contohnya penggunaan mikronutrien dan pupuk mikro majemuk cair. Selain hal tersebut di atas, militer Israel juga terlibat dalam berbagai kapasitas di wilayah Ethiopia tersebut, menciptakan situasi yang mungkin mengejutkan banyak pihak di seluruh dunia. Untuk memahami lebih jauh dan atau lebih dalam secara rinci dinamika antara Ethiopia, Israel, dan Eritrea, kita akan melakukan analisa lebih mendalam pada kesempatan yang lain. Wahai sahabat setia Snack Video dan MTR Bitcoin Official Channel, saat ini mari kita bahas lebih mendalam tentang kerentanan keamanan global yang semakin meningkat sejak tahun 2018. Situasi dunia sudah tidak lagi memiliki kestabilan yang sangat signifikan. Terjadi pergeseran dalam geopolitik global dan atau dunia, serta geoekonomi global. Kemudian pandemi COVID pada tahun 2020 mengganggu begitu banyak aspek dan mengubah banyak hal, menciptakan realitas yang baru pada bulan Februari tahun 2022 atau Eropa menjadi saksi perang di Ukraina di mana NATO dan Rusia terlibat dalam konflik. Kemudian pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin terjadi serangan oleh Hamas terhadap negara Israel yang kemudian diikuti dan atau dibalas oleh pihak negara Israel kepada pihak jalur Gaza. Saat ini konflik bersenjata melibatkan berbagai banyak negara di belahan dunia ini dan kemudian dianggap sebagai perang multinasional. Banyak negara yang memiliki keterlibatan dan kontribusi ekonomi dalam konflik tersebut. Peran mikroekonomi dolar sedang mengalami penurunan. Salah satu negara produsen utama barang konsumsi global mulai mengalami penurunan produksi karena permintaan global telah menurun. Kemudian dalam hal nilai emas telah menjadi salah satu mineral yang banyak dan sangat diminati. Dari segi pangan, kekurangan pangan menjadi isu yang paling mendesak dalam upaya menyediakan cukup makanan untuk populasi dunia di mana telah mencapai angka 8 miliar manusia. Kemudian, sumber daya air seperti air bersih, udara bersih, dan energi semakin mengalami keterbatasan yang mendekati angka krisis. Pada bidang kesehatan dunia, kini sedang dihadapkan pada ancaman penyakit yang dioperasikan oleh para hacker penyakit, sebagaimana halnya perangkat lunak, di mana penyakit ini menyebar melalui virus. Mereka kendalikan
dan seringkali menyediakan obatnya sendiri. Hal yang sama berlaku dalam dunia farmasi. Mereka mengembangkan penyakit virus dan bakteri secara buatan, kemudian mengembangkan vaksin untuk menyembuhkannya. Semua tindakan tersebut mencerminkan praktek bisnis yang dapat dianggap sebagai konspirasi yang tidak manusiawi dan berorientasi kepada keuntungan semata dan atau memperkaya diri sendiri. Pada akhirnya, motivasi utama di balik tindakan tersebut adalah mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya.